Yo, selamat datang di All the Mods Nine to the Sky. Let's go. So, hari ini kita akan lanjutin yang namanya All the Mods 9 ya. But, sebelum kita lanjutin, aku akan jelasin apa aja yang telah aku buat di off camera. Yang pertama ini adalah Ender Cell-nya gitu. Nah, Ender Cell itu fungsinya kayak Flux Point. Flux Point tujuannya sama, wireless energy, tapi dia itu bentuknya kayak gini. Jadi dia bentuknya lebih bagus atau lebih hidden dan lebih bagus kelihatannya. Tapi untuk bisa pakai Ender Cell ini, kita perlu yang namanya, kalau kita bisa lihat di inventory kita, ada yang namanya POA. Jadi kita perlu yang namanya Ender Cell. Selain Ender Cell ini, karena Ender Cell ini tidak punya kapasitas baterai, kita harus bikin additional baterai kayak baterai spirited ataupun baterai-baterai lain yang blazing dan lain-lain gitu. Terus aku udah nambahin dikit juga di bawah sini, yaitu nambahin storage sini kayak ME drive sama ME extended pattern provider gitu. Jadi fungsinya itu udah kayak ini, yang ME provider ini, tapi storage-nya lebih gede aja gitu. Jadi kita punya lebih dari satu garis gitu inventory untuk membuat si item yang kita perlukan. Terus ini ada ME driver, fungsinya itu kita nyimpen partnya kita, sama aja kayak kita sebelumnya. Yang ini 1K, ini juga 1K, yang ini 4K gitu. Yang disambungin lewat sini harusnya. Oh, lewat sini. Jadi nyambungin lewat situ. Oke, kembali ke topik. So, rencananya hari ini aku ingin buat sesuatu, yaitu farm mystical agriculture gitu. Tapi bukan dengan cara yang biasanya, yaitu bikin pakai tanah gitu untuk media tanamnya. Aku ingin buatnya menggunakan yang namanya, kita lihat di sini, yaitu ini phytogenic insulator gitu. Terus bedanya apa sama farm biasa? Bedanya ini tuh, dia itu akan dikerjakan secara otomatis dan dia itu lebih bagus kelihatannya. Dan aku udah nyiapin tempatnya sebenarnya. Ini aku udah ngebangun sebuah build tempat yang sebelumnya aku pakai sebagai farm inferium itu, dan aku build dia seperti ini gitu. Dan ini ya tempatnya. Aku yang di sini asalnya ada farm inferium, aku pindahin ke atas ke sini, pakai yang namanya cut paste gadget gitu. Jadi fungsinya itu bisa ngecut atau nge-copy atau bedanya ngepindahin, tapi benar-benar secara fisik dipindahin gitu ke atas tanah gitu, tanpa ngerubah atau ngancurin si farmnya gitu. Terus si hasilnya itu bakal pindah ke sebelah sini, itu sini. Dan ini akan secara wireless gitu. Kita bisa akses semua hasilnya di sini gitu. Jadi insaniumnya bisa kita akses dari sini. Dan aku juga udah nanam satu tanaman, itu flux crystal, karena aku perlu kabel untuk membuat aplikasi kita supaya bisa ngelilingin map gitu. Dan caranya untuk nyambungin sana ke sini, yaitu dengan cara pakai yang namanya storage control dari functional storage. Dan cara nyambung ini kita hanya perlu yang namanya tool, yaitu link tool. Kita klik kanan aja ke sini, dan ini aku tambahin upgrade copper, gold, sama diamond untuk nambahin range-nya agar bisa sampai sini gitu. Jadi kita hanya perlu klik aja si drawer-nya dan untuk nambahin gitu. Ya gitulah, simple but useful gitu. Back to the topic. Jadi rencananya aku akan pakai yang namanya phytogenic insulator yang ini sebagai farm utama kita. Jadi dia bisa berdiri di sini. Aku udah siapin tempatnya, yaitu jungle log ini. Dan kelebihan satu lagi, si phytogenic ini kita bisa upgrade atau lebih tepatnya mempercepat gitu si prosesnya, yaitu pakai yang namanya integral component. Kalau ini kita bisa lihat dia itu sudah lumayan. Jadi si mesin ini kita bisa di-upgrade, jadi kecepatannya nambah lagi untuk bisa ngasilin namanya
resource yang kita perlukan. Dan ini juga bisa ditambahin, dipercepat lagi pakai bahan atau kayak pupuk gitu. Itu ada kompos, bone meal, kompos dan Pythogrow. Nah, untuk pakai si Pathogenic Insulator ini kita perlu 2 atau 3 bahan sebenarnya kan. Yang pertama tadi yang ini kita komposnya istilahnya. Tapi ini opsional sebenarnya. 2 bahan yang wajib yaitu listrik, of course karena ini tech mode. Terus yang kedua adalah water. Nah, untuk masalah water kita ada yang namanya sink gitu. Karena sink itu waternya unlimited, jadi kita bisa memanfaatkan itu sebagai water resource. Jadi step pertama untuk membuatnya itu Pathogenic Insulator, kita nggak akan krem manual, kita akan manfaatkan yang namanya apply energy stick. Kita bisa pakainya gini aja. Terus ada beberapa bahan yang kita perlukan yaitu aluminium jar. Nah, aluminium jar ini dibuat dari campuran tin ore sama glowstone sama silver ingot, fire charge juga. Jadi aku akan buat yang namanya fire charge. Terus aku akan bikin yang namanya aluminium bar. Dan kedepannya aku rencana ini untuk bakal otomatisin pakai Pathogenic. Tapi untuk sekarang kita akan craft manual dulu kayak gini. Sebagai bahan utamanya gitu. Tin ore, silver ore, sama glowstone gitu. Sip. Terus harusnya ini udah ya. Terus kita tambah yang ini. Sip. Harusnya ini udah bisa. Iron nugget udah harusnya. Belum. Kita akan pasang. Nah, langsung ke sini. Oke, barang-barangnya yang kita perlukan sudah jadi sebagian. Itu pertama sink, terus kedua resonan, integral komponen. Buatnya gampang, kita hanya perlu ngeset si resepnya di apply listrik di sana. Terus kita harus bertahap aja masang elektro, misalnya pakai ini. Kita harus setup dulu gitu si resepnya supaya kita bisa otomatis buatnya. Harusnya kita bisa bikin lebih banyak lagi, tapi untuk sekarang 10 aja udah cukup. Terus selanjutnya yang kita perlukan adalah framed 2 drawer untuk membuat ini. Kenapa framed 2 drawer? Karena ini bisa di curve istilahnya. Jadi tekstur yang kita inginin kayak gini, kalau nggak salah. Gimana sih caranya? Nah, gini. Akan sesuai tema yang kita akan pakai gitu. Kalau kita bisa sesuaikan lagi gitu. Kalau mau ini bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa pakai ini juga. Malah jadi gitu. Tapi aku inginnya si interface-nya atau mukanya harusnya jadi white aja atau gray, white. Ini kita akan pakai smooth. Terus kita akan crafting aja gini dan harusnya nah ini harusnya akan cocok dengan tema yang kita punya sekarang. Terus cara gunakannya gampang sebenarnya. Kita hanya perlu setup aja kayak gini. Kita hancurin dulu sebagian dari kayu-kayu ini. Lalu kita bisa yang namanya pasang si Pathogenic Insulatornya di sini. Sip, ini udah lumayan dan tinggal kita setup aja kabelannya untuk nge-transfer si air, listrik sama air sama listrik aja. Caranya kita bisa nge-transfer 2 komponen tersebut, air sama listrik, dengan satu kabel yang namanya ini universal pipes. Kita bisa nganterin listrik juga si water langsung pada satu kabel gitu. Oke, tinggal setup aja. Kita masuk turun dulu ke sini. Harusnya kita akan setupnya di bawah atau di atas ini. Tapi kita di atas. Kayak gini. Kita tinggal pasang aja gini. Sip. Terus yang perlu kita lakukan ini, kita hanya perlu yang namanya wrench. Wrench sudah punya ternyata. Udah, harusnya ini udah mulai belum. Nanti kita setup dulu si input outputnya. Kita setup dulu ini dulu perlistrikan sama perairannya dulu. Terus kita akan ambil yang namanya flux point sebagai sumber listriknya gitu. Di sini kita tinggal pipe aja dan harusnya dia akan mulai nge-supply listrik dari sini. Oke, kalau udah begini kita bisa setup si
Photogenik insulatornya. Dengan cara ini kita nyalain configuration-nya. Pertama, berarti kita perlu akses yang namanya belakang si photogenic insulatornya. Kita cari belakangnya. Ini harusnya belakangnya. Maybe, nggak tahu. Ini belakangnya. Oh, ini belakangnya. Dan dia mulai ngisi. Terus si air sama listrik, air input, udah nggak apa. Terus kita nyalain auto input sama auto output gitu. Oke, udah begitu kita perlu nge-transfer item yang udah jadi ke si framework drawer yang di atas ini dengan cara nge-setup si ini jadi input sama output gitu. Jadi kenapa ini di input sama output? Jadi kalau si apa sih namanya, hasilnya itu masuk ke sini, dia akan langsung masuk ke framework drawer ini. Terus dia akan nge-transfer si seed-nya langsung ke sini. Mari kita contohkan aja langsung, karena agak membingungkan kalau pakai kata-kata. Kita ambil seed, yaitu pakai flux seed yang aku udah buat. Misalnya kita butuh yang namanya tool dulu supaya dia nge-lock di inventory-nya biar gak rubah-rubah. Terus kita bisa pasang seed-nya di misalnya di atas ini. Dia akan ngambil otomatis dari atas si flux seed-nya. Terus dia akan diproses perlahan. Kita akan tambahin integral komponennya satu gitu. Dan ini harusnya mempercepat prosesnya. Dan setelah semua prosesnya terjadi, dia harusnya akan jadi flux essence gitu. Nah, flux essence ini kita akan simpan sini supaya si hasilnya akan otomatis masuk ke sini gitu. Ya, itu begitu simple dan efektif gitu tuh. Kita bisa lihat hasilnya sudah mulai masuk ke sini. Dan langkah selanjutnya untuk mempercepat ini, kita bisa manfaatkan yang namanya Python grow gitu. Nah, cara buatnya kita butuh apatit, sand, sama niter gitu. Nah, untuk buat semua item tersebut, kita bisa manfaatkan apa energy stick dan semuanya akan di-crafting secara otomatis gitu untuk nge-supply terus menerus ke mesinnya. Tapi bisa dilihat si niter yang kita punya itu kayaknya agak susah untuk dibuat. Tapi harusnya kita bisa buat itu karena kita punya semua bahannya. Kita butuh basalt, ternyata nggak bisa. Kita akan pakai yang namanya kompaktor untuk bikin yang namanya merkuri sulfida dari cinnabar dust, yang mana cinnabar dustnya di pulverizer itu jadi cinnabar. Nah, si cinnabar ini kita buat untuk bikin grow atau bikin niternya, atau kita kumpulin dulu untuk bikin niter dust. Nah, niter dust ini kita bisa pakai untuk buat yang namanya si seed-nya, saltpeter seed. Nah, saltpeter ini adalah salah satu resep, atau ya salah satu resep bisa dibilang salah satu resep untuk ngebuat grow gitu. Nah, ini saltpeter. Entah kenapa gitu gak bisa bikin yang namanya si niternya langsung dari saltpeter. I don't know. Tapi kita perlu beberapa bahan atau beberapa mesin untuk buatnya, yaitu pertama kita perlu yang namanya kompaktor. Yang dibuatnya itu gampang sebenarnya, kita hanya perlu piston sama pressure plate dan semuanya basic komponen yang kita bisa dapat early. Terus magma block, yang mana magma bisa dibuat dari magma cream gitu. Ya, semuanya gampang dan bisa diakses dengan mudah. Oke, pertama kompaktor nanti kita akan gunakan, tapi kita akan ambil dulu cinnabarnya. Cinnabar, ini dia. Terus kita akan masukkan ke pulverizer supaya dia di pulverizer gitu. Terus tambahin integral komponen untuk mempercepat. Nanti juga kita ambil lagi integral komponennya. Tapi untuk sekarang, kita tunggu aja ini sampai selesai. Oke, kita dapat cinnabarnya, terus kita akan rubah jadi merkuri sulfide, dan nanti kita bisa convert ini jadi yang namanya bukan cinnabar dong. Kita akan ganti resepnya, kita open resep section, kita akan cari yang namanya niter. Nah, ini dia niter. Kita lock
harusnya ini udah. Kita close lagi dan kita masuk ke dalam sulfidanya, dan ini dia niternya, dan ini buatnya gampang. Terus niter yang kita punya sekarang kita akan pulverizer lagi untuk jadi niter dust, dan kita akan buat yang namanya seednya. Harusnya ini niter dustnya sudah selesai. Kita bisa mulai buat yang namanya seed salt peppernya, dan dibuatnya itu harusnya gampang dan semuanya ada resepnya. Kita hanya perlu imperium, apa namanya, prudentium 4 aja. Terus satu lagi itu apa namanya, prosperity seed. Kita akan buat yang namanya prosperity seed. Yap, ini, dan ini dia bahan-bahannya, tinggal pasang gini. Ini tuh cara ngaktifinnya, kita harus pakai redstone sinyal untuk bisa bekerja gitu. Jadi aku bisa simpan redstone block di sini. Terus langkah selanjutnya tinggal kita pasang aja bahannya sesuai resep yang ada. Dan dia akan mulai nge-crafting isinya salt pepper. Yap, ini udah selesai. Tinggal kita pasang ke sini. Jangan lupa di lock, kita lock semua dulu. Dan ini harusnya oke, tinggal kita konfigure semua mesinnya dengan cara yang sama. Untuk mempercepatnya kita bisa gunakan yang namanya red print untuk crafting semuanya dengan cepat. Caranya tinggal klik kanan aja, dan ini udah ke copy. Terus kita klik kanan lagi. Pertama kita klik kanan untuk clear si red printnya kalau ada si konfigurasinya. Terus klik kanan lagi ke mesin yang kita perlukan. Harusnya ini udah copy. Terus kita bisa langsung klik kanan semuanya agar semuanya itu ke copy si konfigurasinya. Yap, gitu. Tapi ini satu lagi belum ternyata. Nah, gini. Kita copy lagi. Copy. Oke, ini udah mulai nge-crafting. Kita akan pasang sama si integral komponennya. Kita bisa pasang lebih dari satu nggak? Nggak bisa. Oke. Ini akan mulai nge-craft yang namanya salt pepper. Yap, ini dia. Terus kita akan simpan si salt peppernya di sini. Dia akan mulai nge-crafting satu persatu. Kelihatannya memang lambat, tapi ini bisa dipercepat dengan yang namanya. Kita cari ini dari thermal series. Nah, ini kita bisa tambahin yang namanya flux linker amplifier. Cara buatnya gampang, kita hanya perlu set resepnya pakai energy stick. Oke, ini dia si item ya. Kita tinggal bisa pasang aja langsung dengan cara pasang gitu, dan ini akan mempercepat prosesnya semuanya dengan kecepatan yang luar biasa gitu. Oke, kembali ke topik. Oke, cara membuat untuk mempercepat si mesin ini kita perlu yang namanya PitoGrow kan. Nah, bukan PitoGrow untuk secara otomatis nge-supply si mesin ini agar tetap berjalan, kita perlu sesuatu untuk ngotomatisinya, yaitu dengan menggunakan kabel ini, yang mana kita akan otomatis nge-crafting. Nah, nanti disimpan di sini. Disimpan di sini. Nah, untuk akses si salt peppernya, untuk bisa auto crafting, kita perlu yang namanya control access point yang connect ke sana. Kita klik aja. Ini soalnya kartunya udah ke connect. Terus kita akan tempelin yang namanya storage bus. Oke, udah punya storage bus. Lalu kita akan pasang, klik, dan harusnya dia bisa akses yang namanya Insanium. Kita cek aja. Insanium udah. Insanium. Dia udah ke akses. Soalnya flux juga udah. Berarti dia udah bisa mengakses yang namanya si salt pepper. Coba ya kita cek salt pepper. Ya, dia udah nggak bisa mengakses salt pepper. Nah, dengan ini kita bisa masukin yang namanya export bus ke di inventory ini. Tambahin kabel satu lagi. Kita cek dulu channelnya cukup gak online, masih cukup. Terus kita akan tambahin yang namanya
crafting card. Ini udah tinggal bikin aja. Kita lihat dan itu harus selesai. Kita ambil dan kegunaannya crafting upgrade ini, dia akan nge-supply atau nge-supply item yang kalau nggak ada dia akan di craft auto crafting. Syaratnya itu tapi harus ada si resepnya di apply and receive atau di pattern providernya gitu. Jadi kita cari aja yang namanya Pythogrow. Ini dia Pythogrow. Dia harusnya mulai auto crafting atau disebutnya export atau import ya, export harusnya. Oh, kita kekurangan potasium, berarti kita harus bikin dulu resep yang namanya potasiumnya dulu. Baru dia bisa nge-auto crafting. Ini kayaknya kurang apa tadi teh? Kurang sand sama potasium. Oke. Itu harusnya gampang. Kita bikin resepnya dan harusnya kita tinggal masukin, dan kita perlu supply sand karena sand kita belum diotomatisin. Aku lupa. Oke, kita akan ambil dulu dari sini sebagian. Oke, setelah si supply-nya sand sama resepnya udah di set, ini harusnya udah mulai nge-supply si auto crafting, istilahnya nge-auto craftingin Pythogrow ya. Yang udah 176. Ini harusnya kekurangan bahan, tapi untuk sekarang kita cukup dulu. Harusnya ini udah bekerja gitu. Aku pengen tambahin yang namanya acceleration card. Acceleration apa sih namanya, card acceleration card ini ya, acceleration card, tapi ada yang bentuk stacknya nggak sih, biar nggak boros gitu. Nggak ada ya. Ya udah, kita akan pakai acceleration card sebanyak 3 dan harusnya ini craftnya akan cepet ya. Dan selesai. Yap. Ambil acceleration cardnya, kita akan masukin ke sini. Kita akan tambahin satu lagi nanti. Tapi untuk sekarang kita akan masukin yang namanya potasium ini, potasium Pythogrow ini ke inventory atas gitu. Istilahnya mesin kita yang di atas pakai universal cable. Harusnya udah mulai nyambung. Terus tinggal di range, tapi sebelum itu kita akan ambil dulu yang namanya upgrade dan ini dia si ultimate pipe upgrade-nya yang dari buat dari netherite. Kita pasang orange, tinggal masukin gini dan harusnya dia udah mulai supply ke atas sana. Dan jangan lupa untuk ngerubah itu, kita jangan niris, kita ke folders ke round robin. Nah, round robin, jadi harusnya dia akan ngebagi rata si Pythogrow yang kita punya gitu. Jadi lihat di sini dia harusnya ngebagi rata semuanya. Yap, dan ini kita bisa lihat dia itu nambahnya 33 per satu item. Ya, dia 33. Ini juga paper. Ya, gitu. Artinya ini udah sangat bekerja. Paling untuk sekarang kita akan buat seed-seednya supaya kita bisa dapat passive resource dengan gampang. Oke, selanjutnya yang aku ingin lakukan adalah membuat seed dari Mystical Agriculture dengan cara crafting gitu di sini. Tapi nggak akan satu persatu karena itu harusnya akan makan waktu. Kita bisa lihat resepnya ada banyak sekali dari Mystical Agriculture. Kita bisa bikin stone seed, terus dye seed, water seed, fire seed, dirt seed, kayak gitu-gitu. Tapi itu akan makan waktu karena dia harus craftingnya pakai infusion dan itu harus dipasang satu-satu, yang mana itu akan makan waktu. Dan aku ingin rencananya ini otomatisin gitu. Dengan cara kita akan menggunakan yang namanya modular router gitu. Nah, cara pakainya sih gampang ya. Kita harus set dulu 3 inventory pertama ke sini. Misalnya gini. Nah, 3 inventory ini akan jadi basis utamanya gitu. Terus kita akan pasang yang namanya ini modular router misalnya. Kita akan pasang di sini aja agar lebih hidden gitu. 3 terus ini. Tip. Nah, pertama kita perlu yang namanya ini modular si puller upgrade, hanya satu yang Mark 2. Terus distributor ini ada 2 gitu. Oke, kita mulai dari distributor. Kita akan pakai distributor ini untuk ngedistribute gitu, ngeantarin barang-barang ya. Jadi caranya kita klik kanan aja. Wait, salah. Nah, clear 1, clear 2 yang ini. Yep. Yang ini harusnya udah. Terus klik satu persatu itemnya.
atau silang-silang itu. Nah ini, sip. Terus kita pasang satu ini di sini. Ya, harusnya dia akan nganterin barang yang ada di sini. Misalnya, contohin ya, ini box, dia akan nganterin kayak gitu. Ya, itu yang aku mau. Kita ambil dulu semuanya. Terus satu lagi ke sebelahnya gitu. Klik kanan lagi sama. Gitu. Kayak gitu. Dan dia juga akan ngantor si seatnya gitu. Jadi nggak akan simpan di sini. Terus terakhir aku ingin si tengahnya gitu dikirim juga lewat mana ya? Lewat ini gitu. Kita akan pakai yang namanya sender module. Kenapa kita pakai sender module nggak dipakai distribute? Karena ini khusus untuk single, yang distribute itu untuk yang banyak gitu. Jadi lebih banyak. Kalau ini tuh single cuma satu aja. Sip, kita akan send itemnya ke sana. Jadi udah ya, itu berarti kita bisa nge-send semua itemnya ke situ gitu. Udah itu, kita perlu yang namanya puller upgrade. Puller upgrade untuk nge-pull item dari sini ke masing-masing item ini. Jadi kita perlu puller upgrade mark 2 banyak 3. Kita kurang slime ball dan kita tinggal aja set aja satu persatu gitu. Yang ini dulu berarti kita akan nge-send si barang yang akan dikirim ke sini gitu. Berarti kita set di sini, dia akan narik barang yang apapun yang ada di sini. Jadi kita contohin dulu kayak ini, dia akan narik ke sini lalu nanti di send ke sini. Sip, tuh kerja. Terus aku ingin narik barang juga, berarti kita di sini simpan satu lagi di sini. Kita klik kanan lagi ke sini untuk bisa narik ngakses barang yang ada di situ gitu. Jadi kita akan save. Kita harusnya ini bisa ngakses barang yang ada dari situ gitu. Ya, ini udah nanti akan distribute dengan otomatis. Terakhir, aku ingin nge-pull yang ini, yang nanti akan jadi apa? Core craftingnya gitu dari atas sana. Sip. Nah, ini harusnya udah. Dan ini akan otomatis gitu. Tapi kayaknya wait, ini kenapa nggak nge-send ya? Oh, kita belum cobain ya. Kita coba pakai ini. Nanti dia akan sip, ini udah bekerja. Dan terakhir, aku ingin si hasil ini langsung dilempar misalnya ke sini. Atau kita butuh model router satu lagi deh kalau begitu. Model router lagi di sini ya. Sebagai hasil akhir gitu. Oke. Selanjutnya tinggal kita pasang barrel, berarti butuh barrel satu lagi. Nah, untuk terakhir cara narik barang yang ada di sini yang udah jadi nanti langsung otomatis masuk ke inventory yang ini gitu. Caranya kita hanya perlu yang namanya puller upgrade 1 sama standard upgrade gitu. Standard 2. Sip, ini harusnya udah oke. Klik kanan aja tengahnya untuk nge-pull barang dari itu ke sini. Tapi itu nggak akan karena belum jadi produk jadi aman aja. Terus aku ingin nge-send si itemnya ke sini gitu. Dan ini harus logikanya udah masuk semuanya harusnya ya. Ya oke, aku udah nyiapin beberapa sheet, cuma kayak 3 sheet sama satu lagi yang udah aku buat sebelumnya. Aku juga udah nambahin speed agar lebih cepat prosesnya. Jadi untuk pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah nyimpan seednya yang menjadi akan bahan utamanya gitu ke sini. Dan dia akan cepat nih. Itu terus kita akan simpan barangnya si inferiornya ke sini dan kita klaim aja gitu, dan ya mereka akan otomatis crafting dengan cepat gitu dan akan langsung di-send ke sini. Nanti hasilnya ada di sini gitu dan itu prosesnya akan flat ya, itulah. Kita tinggal simpan aja. Misalnya kita perlu ini netherite seed dan dia akan ngasilin red essence, ini dye essence, terus netherite essence. Terus aku juga mau nyimpan yang ini ke sini dan dia akan ngasilin yang namanya Thanator essence. Ya begitulah, harusnya ini akan aku belum kasih upgrade, jadi
alasannya itu kenapa mereka mati. Ya begitulah, harusnya udah selesai sih ini semuanya. Kita tinggal tambahin upgrade aja dan semuanya harusnya bisa jalan dengan normal dan paling kita rapihin dikit aja. Dan oke, harusnya udah jadi semuanya, udah dirapihin, yang ini udah ditutup. Dan ini kita udah masukin yang namanya camouflage upgrade, ini 4 biji. Dah, tuh dia. Dan ini akan tetap nge-supply di sini karena soalnya ada isinya sini. Jadi kalau kita butuh seed-seed yang lainnya, kita tinggal crafting aja tanpa perlu crafting lagi gitu sebenarnya. Terus ini udah run up, udah bisa otomatis. Paling ini nanti kita upgrade lagi ke yang melodic terus ke stellar, tapi untuk akses itu kita perlu ke DN. Nanti mungkin kita akan ke DN untuk bisa dapetin mob-mobnya kayak silver cell gitu lah. Melodic kan kita harus perlu yang namanya pakai apa ya? Wait, what? Melodic kita nggak tahu caranya, tapi mungkin kita akan cari tahu mungkin di depannya. Terus kita nanti akan ke stellar. Nah, ini akan jadi 12 kali lipat dan produksi kita akan meningkat gitu. Untuk sementara kita hanya dapat hanya segini dulu seed-seed yang kita akan tanam, karena ini juga otomatis juga. Dan ya cukup sampai di sini aja gitu episode kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.